Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Semuanya apa kabar? Hadir kembali dalam acara Kring 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 Goes. Teman-teman pendengar setia RTI selamat datang. Dan dalam acara Goes, Amina akan mengajak teman-teman untuk jelajahi Taiwan. Perjalanan kita kali ini, Amina akan membawa teman-teman menyusuri garis pantai timur Taiwan, tepatnya di Kabupaten Hsincheng, Kota Hualien. Teman-teman sambil mendengarkan dan juga membayangkan angin laut membelai rambut teman-teman. Matahari pagi menyapa dengan lembut, kemudian di sisi kiri kamu terbentang birunya Samudra Pasifik. Apakah teman-teman yang sudah bisa membayangkan Anda berada di mana? Ada di tepi pantai ya. Kemudian tiba-tiba mata kita tertumbuk pada sebuah bangunan dengan dinding penuh lukisan paus pembunuh atau orca dan juga ombak biru. Nah, tempat ini adalah Nanhaiyuan Ocean Station yang lebih dikenal dengan stasiun laut paus pembunuh kecil. Bukan stasiun biasa, tetapi ini adalah salah satu dari 12 zodiak hewan laut yang didirikan oleh Ditjen Badan Keamanan dan Pantai di Taiwan. Secara kebetulan, stasiun ini juga mewakili zodiak macan dalam sio laut versi mereka. Menarik bukan? Teman-teman, di hari ini Amina mengajak Anda untuk berpetualang di bagian timur Taiwan, lebih tepatnya yaitu di Hualien, dan kita akan menyaksikan pesona Laut Hualien dari stasiun Laut Paus Pembunuh atau Orca hingga pantai yang indah. Ketika kita berkendara di sepanjang jalan Provinsi Tai Sembilan melewati Kabupaten Hsincheng, sebuah bangunan dengan lukisan dinding Paus Pembunuh atau Orca kemudian dilengkapi dengan elemen kelautan yang cukup menarik perhatian ketika kita melewatinya. Dan untuk merevitalisasi fasilitas ini dari Ditjen Penjaga Keamanan Laut dan Pantai atau yang kita kenal dengan Coast Guard di bawah naungan dari Dewan Kelautan, mereka telah mendirikan 12 pos pantai yang bertemakan sio hewan laut di seluruh Taiwan. Dan kemudian pos-pos inilah yang menciptakan ruang pameran kelautan yang penuh dengan nilai edukasi. Dan salah satunya adalah pos pantai Nanhaiyuan atau paus pembunuh kecil yang dikenal dengan orca, yang menjadi paus pembunuh kecil sebagai maskotnya adalah perwakilan dari sio macan di antara pos-pos tersebut. Di dalam pos tersebut ini ada apa? Ternyata adalah beberapa ruang pameran yang ada di dalamnya, mulai dari ruang keselamatan perairan, ruang teknologi kelautan, ruang konservasi laut, dan juga ruang ekologi paus dan lumba-lumba. Nah, di sini masyarakat dewasa maupun anak-anak diajarkan, misalkan bagaimana cara mengidentifikasi arus pecah yang bisa mematikan di bagian perairan timur Taiwan, kemudian juga dalam keadaan darurat di pantai, siapa saja yang bisa kita hubungi untuk mendapatkan bantuan. Ada saluran pengaduan gratis 118 milik Coast Guard. Kemudian juga kunjungan ini tentunya bersifat pemesanan, perlu reservasi terlebih dahulu. Dan juga sangat disarankan teman-teman ketika mengajak anak-anak untuk mengikuti wisata ini, sebaiknya juga bisa memesan tur berpemandu. Sehingga ketika kita memasuki pameran ini yang dipenuhi dengan ruang keselamatan perairan, teknologi kelautan, konservasi laut, dan juga ekologi paus dan lumba-lumba ini akan memberikan kita secara mendetil dan kita akan lebih memahami. Nah, tentunya para pengunjung bisa mendaftar merasakan pengalaman DIY untuk alat bantu navigasi atau pelampung laut yang sudah tidak terpakai ya, sehingga juga ada kegiatan interaktifnya. Kemudian kita juga bisa menyaksikan yang tadinya barang-barang laut sampah
yang merusak ekosistem kemudian disulap menjadi karya seni yang penuh vitalitas, membuat para pengunjung yang juga bisa introspeksi sambil merenung lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Menarik bukan? Kemudian teman-teman, setelah kita menambah wawasan tentang paus dan lumba-lumba, kita juga bisa bertemu langsung dengan yang bersangkutan, si paus dan si lumba-lumba, dengan naik kapal wisata paus dan lumba-lumba dari pelabuhan Hualien dan berlayar mencari jejak mereka. Tentunya musim puncaknya adalah kurang lebih untuk musim panas di pantai timur, dan juga perlu melihat keadaan ya, kadang-kadang bisa bertemu, kadang-kadang juga tidak. Dan dengan berkat limpahan arus Kuroshio atau Black Current, perairan lepas Hualien menyokong ekosistem bawah laut yang sangat kaya. Dengan berlayar dan teman-teman juga bisa mengamati perilaku paus maupun lumba-lumba dari dekat. Bagi yang tinggal di negara kepulauan mungkin merasa biasa ya main di pantai, tetapi ketika kita naik kapal feri dan mulai berlayar, kita bisa merasakan ombak laut dan juga angin laut yang cukup kencang. Ditambah lagi kita bisa mengamati paus dan lumba-lumba dari dekat. Tentunya akan memberikan kita momen-momen yang sangat mengharukan ketika kita melihat mamalia laut ini melompat atau bermain di antara ombak. Nakoda kapal yang berpengalaman yang juga akan mengarahkan kapal ke tepian arus Kuroshio, yang juga akan memberikan kita penjelasan atau edukasi kelautan kepada para penumpang. Dan teman-teman, jika beruntung kita juga bisa menyaksikan lumba-lumba pemintal atau yang dikenal dengan spinner dolphin melompat dan berputar di atas permukaan laut biru jernih. Dan beberapa yang paling penasaran bahkan akan berenang dalam kelompok mengikuti haluan kapal, sangat santai berenang di sisi kapal. Dan adanya getaran emosional dari pengamatan langsung hewan liar ini yang tidak akan bisa ditiru pada saat kita masuk ke akuarium manapun. Tur wisata paus dan lumba-lumba memang sangat berkualitas dan sangat menyenangkan, yang lebih menekankan pada konsep menghormati alam dan konservasi ekologi dengan tidak mengejar atau tidak mengganggu hewan-hewan tersebut, sehingga kita juga bisa merasakan semangat vitalitas hidup yang luar biasa di perairan Hualien, di mana kita bisa menyaksikan hewan laut yang terus berenang dengan bebas di Samudra Pasifik untuk generasi mendatang. Lebih lanjut lagi bagi teman-teman yang ingin merasakan sebuah lokasi atau tempat yang misterius, di mana tempat ini benar-benar bisa memberikan ketenangan jiwa dan juga bisa menghabiskan waktu di sore hari, maka bisa berkunjung ke New San Huting di tepi pantai Soufen. Nah, Huting adalah sebuah bahasa suku Amis di mana artinya adalah tempat mengembala sapi dan kerbau. Di pinggir jalan raya mengikuti jalan lereng bukit yang cukup terjal, berkelok hingga ke ujung jalan pertanian. Di sanalah pemandangan yang cukup luas dan indah terbuka di depan mata kita. Tapi pantai ini dulunya merupakan lokasi terkenal untuk festival musik elektronik, Organic Festival. Namun kini setelah hiruk pikuk acara tersebut berlalu, tempat ini telah menjadi sunyi kembali ya. Menjadi tempat yang sangat tak cocok sekali untuk memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Di area taman berserakan karya seni ukiran dari kayu apung dan batu alam yang langsung dibuat oleh pemiliknya. Karya-karya yang mungkin kasar namun syarat dengan filosofi hidup dan spiritualitas dari penduduk suku asli yang berpadu dengan sempurna dengan landscape alam sekitarnya. Teman-teman, ketika kita berada di lokasi ini sambil menikmati secangkir kopi dan dalam kondisi duduk di kursi kayu memandang laut, seakan merupakan aktivitas yang sangat lamban dan sangat healing. Atau berjalan di tepi ombak, pantai di sini memiliki nuansa misterius yang terasa terisolasi dari dunia luar. Apakah demikian? Yang lebih istimewa adalah penampakan pantai ini sangat dinamis, pemandangan pasir, kelikir, kemudian aliran sungai kecil dan genangan air yang terus berubah seiring dengan perubahan musim dan pasang surut air laut.
Oleh karena itu, penduduk setempat dengan tegas mereka menyebut bahwa pantai yang berganti kulit, pantai yang indah dan juga ganti warna kulit. Nah, untuk informasi lebih lengkap berkaitan dengan Niusan Huting, ada di Niusan di Kecamatan Soufen di Kabupaten Hualien. Dan tentunya juga perlu berbayar dengan tiket masuk sebesar $100 NT, dan kemudian untuk 100 ini dapat dijadikan voucher untuk pembelian barang-barang yang ada di dalam taman tersebut. Dan untuk jam operasionalnya adalah mulai dari 10 pagi hingga jam 6 sore. Kemudian disarankan karena beroperasinya juga tidak terjadwal, sebaiknya juga menghubungi dulu atau menelpon dulu sebelum berangkat. Teman-teman, setelah dari Soufen kita juga bisa menuju pusat kota dan kita juga berhenti di Sanxia Chenliang di dekat Far Glory Ocean Park. Ada sebuah restoran yang cukup menarik di mana perlu melakukan reservasi terlebih dahulu dan juga menawarkan pengalaman bersantap dengan pemandangan Samudra Pasifik yang membiru. Dan restoran ini mengusung konsep kuliner Yunnan Thailand yang sangat segar dan juga membangkitkan selera. Tempat ini memberikan kesejukan di tengah teriknya musim panas. Oke, nah teman-teman, kita kembali lagi dengan begitu kita memasuki Istana Pengetahuan Bawah Laut yang sudah Amina sampaikan adalah stasiun Paus Pembunuh. Nah, stasiun laut ini yang terbagi ada 4 ruang pameran yang cukup keren. Yang pertama adalah Water Safety Hall. Di sini teman-teman akan belajar banyak mengenai salah satu musuh yang paling mematikan di pantai laut, yakni yang dikenal dengan arus pecah atau rip current yang cukup membahayakan. Sehingga juga hal ini menambah wawasan kita pada saat kita bermain di pantai juga harus lebih hati-hati mengetahui kondisi pantai yang ada. Sebaiknya kita juga mematuhi peraturan yang berlaku sebelum kita bermain di pantai. Kemudian masih ada Marine Technology Hall, di mana tempat ini menyimpan berbagai teknologi pelestarian laut sehingga kita juga bisa merasakan sebenarnya masih banyak orang-orang yang peduli dengan kelestarian laut. Dan Marine Conservation Hall, di mana semua tata cara untuk melindungi lautan ada di dalam ruangan tersebut. Dan kemudian masih ada Aula Ekologi Cetacean, di mana bagi mereka yang pecinta dengan binatang laut seperti lumba-lumba dan paus, tempat ini memang sangat cocok untuk dikunjungi. Teman-teman, karena tempat ini mengadopsi sistem by reservation only, maka sangat direkomendasikan untuk meminta pemandu khusus, di mana mereka yang juga akan memberikan penjelasan semua sudut laut dengan seru sehingga akan membuat pengalaman teman-teman memasuki pameran tersebut merasa tidak membosankan. Nah, pernah bayangkan nggak dari pelampung bekas yang dulu sudah tercemar, mungkin sudah kotor, aus, dan bisa disulap menjadi karya seni. Dan lokasi ini yang juga menyediakan kegiatan DIY dari sampah laut, dari sampah laut yang disulap menjadi karya seni yang penuh makna. Dan di sini tangan-tangan kreatif yang akan mengajak teman-teman mengubah dari produk-produk sampah laut tersebut diubah menjadi hiasan dinding atau patung kecil yang estetika, sekaligus juga mengingatkan kita betapa pentingnya tujuan kita adalah menjaga kelestarian laut. Teman-teman, setelah kita puas belajar, kita juga bisa naik ke level berikutnya, yaitu melihat langsung laut dan lumba-lumba di laut lepas. Dari Pelabuhan Hualien naik kapal wisata berkisar 30 hingga 40 menit menuju ke laut lepas, dan arus laut Kurosio yang hangat dan kaya nutrisi ini telah menyulap perairan Hualien menjadi restoran raksasa bagi ratusan mamalia laut. Kita bisa menyaksikan lumba-lumba yang melompat di udara sambil berputar-putar, dan juga ada yang penasaran berenang di sekitar kapal, seolah-olah memandu kita berkeliling di dunia mereka.
Nah, apakah teman-teman juga merasakan perjalanan ini sangat menantang dan menyenangkan? Pemandu lokal berkata, biarkan mereka bebas agar anak cucu kita masih bisa melihat lumba-lumba melompat di laut yang sama. Demikian teman pendengar, informasi Goes di hari ini semoga menyenangkan dan bermanfaat. Aminah pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.